Mulai berlarian ketika senja mulai memeluk langit, suara angin mulai berbisik di tengah dinginnya malam yang menari dengan kesunyian. Ribuan pasang mata menyaksikan fenomena alam yang tidak akan pernah membosankan, langit sudah seperti kanvas yang dihiasi warna jingga dan juga merah. Saat ini sepasang suami istri sambil bergandengan tangan, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka bisa menyaksikan sunset dengan suasana romantis seperti ini. Bagi Zara ini adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya, bersama pria yang dicintainya. Kini dirinya semakin mantap untuk terus melangkah mengarungi bahtera rumah tangga sampai menua nanti. Sayang, apakah kau bahagia hidup bersamaku, dan menjadi ibu dari anakku? Saga menatap sendu istrinya sambil menggenggam kuat kedua tangannya. Iya Mas, aku sangat bahagia berada di sisimu, menjadi istrimu dan ibu untuk putrimu. Terima kasih sudah mencintaiku sebesar ini dan mampu menerima segala kekuranganku. Bagiku bertemu denganmu adalah suatu anugerah yang telah Allah ciptakan untukku. Jawabnya sambil meneteskan air matanya. Saga pun buru-buru memeluknya. Kenapa kau malah menangis? Aku tidak akan membiarkan air matamu jatuh begitu saja. Ini adalah air mata kebahagiaan Mas, aku bahagia bersamamu, menjadi istrimu. Jawabnya membalas pelukan dari suaminya. Kini keduanya saling memeluk dengan erat seolah tidak ingin terlepas. Setelah selesai dengan adegan romantis di antara keduanya, kini Saga mengajak istrinya untuk makan malam berdua, suatu pengalaman yang belum pernah mereka lakukan bersama yakni makan malam dengan suasana romantis. Hiasan lampu temaram yang menempel pada dinding plafon menjadikan restoran ini terkesan romantis dan eksotis. Hidangan makan malam yang Saga pesan, terkesan cukup mewah dan juga banyak. Mas, kau pikir perutku seperti gentong, banyak sekali makanan yang kamu pesan. Protesnya menatap kurang suka. Gak apa-apa kan sayang, biar kamu tambah gemuk dan gemoy. Aku itu tidak suka dengan tipe wanita yang kurus, apa yang mau dipegang. Kelakarnya malah membuat Zara memelototinya. Mas ini bisa-bisanya punya pikiran ke situ. Loh memang kenapa, ada yang salah. Setiap manusia itu memiliki selera yang berbeda-beda, dan aku suka tipe wanita yang memiliki tubuh berisi, serasa empuk saja kalau lagi meluk. Lagi dan lagi Saga sengaja ingin menggoda istrinya. Sudah, cukup Mas, lama-kelamaan omonganmu jadi tambah ngelantur. Protesnya tidak suka. Ya sudah, sebaiknya kita makan, perutku sudah sangat lapar. Ajaknya, langsung mengeksekusi hidangan makan malamnya. Zara sempat tercengang saat Saga memakan makanan begitu banyaknya, Zara pun sampai mengerutkan kedua alisnya. Mas, kau makan sudah seperti seorang kuli. Tidak kusangka kau sangat rakus. Protesnya. Sudahlah jangan kebanyakan protes, aku lagi mood makan nih sayang. Jawabnya tanpa menoleh ke arah Zara. Setelah selesai makan malam, tiba-tiba saja ada dua orang pria yang menyapa Sagara, dan di antara kedua pria tersebut, adalah yang Zara kenal selama ini, bahkan saat ini dirinya sedang menghindari pria tersebut. Saga sendiri tidak menyangka jika teman semasa kuliahnya dulu, bisa bertemu secara kebetulan dengannya di tempat ini. Saga, apakah ini beneran dirimu? Rio, ya ampun, aku tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu di sini. Cakapnya sambil berjabat tangan. Kemudian Saga menoleh ke arah pria yang berada di sebelah Rio. Siapa pria di sebelahmu ini Rio? Perkenalkan Saga. Namanya adalah Ray Senja, ia adalah seorang pelukis terkenal dan saat ini sedang melangsungkan pameran di galeri punyaku. Kalau kau berminat kau boleh datang dengan wanita cantik yang berada di sebelahmu. Wah rupanya seleramu berubah haluan sekarang ya Saga, kau lebih suka dengan wanita yang tertutup. Cakapnya sambil melemparkan senyum ke arah Zara. Bah, ha, ha. Kau itu bisa saja, perkenalkan, wanita cantik ini adalah istriku, kami sedang berbulan madu di sini, oh iya rasanya aku pernah mendengar namamu, serasa familiar saja.
Ujar Saga menatap ke arah Ray. Mungkin hanya kebetulan saja Tuan Saga. Jawabnya sambil melirik ke arah Zara yang rupanya sedang tertunduk dan enggan untuk menatapnya. Oh, jadi pria konglomerat ini adalah suami Mura? Wah, hebat juga dirimu bisa menaklukkan pria hebat seperti ini. Puji Ray dalam hatinya. Kemudian Saga mempersilahkan Rio dan Ray untuk duduk satu meja bersamanya tanpa meminta persetujuan dari istrinya. Zara sendiri tampak dibuat kesal atas sikap suaminya yang suka seenaknya. Emma, apakah besok pemeran lukisannya masih berlangsung? Kebetulan aku sedang mencari sebuah lukisan untuk kupajang di rumahku, karena aku butuh suasana baru dengan lukisan baru tentunya, karena jujur saja aku sangat suka seni lukis. Jawab Saga dengan sangat jujur. Ray pun tampak senang atas pengakuan yang Saga lontarkan padanya, itu artinya ia memiliki akses dan jalan untuk bisa mengorek informasi mengenai Akila, yang ia curigai sebagai darah dagingnya. Suatu kehormatan bagi saya Tuan Saga, jika Anda bisa datang ke acara pameran karya lukisan saya di galeri milik Pak Rio. Ucapnya sambil kembali melirik ke arah Zara. Sayang, kok kamu dari tadi diem terus sih, kau tidak mau menyapa temanku. Tegurnya, kemudian Zara mulai mengatupkan kedua tangannya sebagai perkenalan ala muslimah tanpa harus bersentuhan dengan pria yang bukan muhrimnya. Kenapa sih bisa kebetulan seperti ini? Padahal aku berniat ingin menghindar dari Kak Ray, menutup semua akses keingintahuannya tentang Akila, tapi kenapa juga malah suamiku sendiri yang telah membukanya? Keluhnya dalam hati. Kemudian mereka bertiga mengobrol begitu asiknya tanpa menghiraukan keberadaan Zara. Kali ini Zara telah dijadikan sebagai penonton dan ia pun tanpa memberikan komentar apapun. Zara sendiri tampak kesal atas kehadiran kedua pria di hadapannya karena telah mengacaukan acara makan malamnya bersama sang suami. Karena malam sudah semakin larut, akhirnya Saga memutuskan untuk kembali ke Hotel Rafflesia, dan ia pun telah berjanji kepada Rio, untuk pergi ke galerinya. Setibanya di hotel, Saga tampak heran atas sikap istrinya yang sedari tadi menunjukkan wajah kusutnya. Saga pun akhirnya memutuskan untuk segera membersihkan diri dan kemudian baru menanyakan apa yang telah terjadi terhadap istrinya. 1 jam kemudian, kini keduanya sudah berada di atas tempat tidur. Sayang, kenapa sedari tadi saat di restoran kau terlihat murung? Tanyanya khawatir. Aku tidak apa-apa kok mas, hanya kelelahan saja. Jawabnya sengaja menutupi apa yang sebenarnya telah terjadi. Baiklah, kalau begitu, apakah kau sudah siap untuk malam ini? Malam apa mas? Tanyanya berpura-pura bodoh. Yang itu loh sayang. Pintanya sambil